Tolong dikasih tahu kawan-kawan, ayo masuk. Ya. Telepon dulu, Ambar. Ya, silakan. Ini udah saya rekam ya Kak ya. Siap. Istiawati masuk. Sehat Kak Listi di sekolah ya? Kurang. Kurang. Listi tambah gemuk Mbak ya. Ini sambil menunggu yang lain, saya mulai dulu kata-katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semuanya, kami doakan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual hari ini. Pada kakak-kakak semuanya, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Kakak-kakak masih semangat, ya, masih sampai detik akhir, sampai penutupan kita yaitu tepat pada tanggal 30 November. Jadi masih ada sekitar, wah Kak Anbar pakai mobil nih, kayaknya ke sekolah apa pulang ke rumah ini. Oh bawa anak. Mau layak, Kak Anbar ya. Kak Ambar layak itu Kak, lagi layak. Siapa yang meninggal ini? Tetangga. Mau melayat di saudara Diala itu. Oh, saudara hati-hati. Halo, kosong lagi Mbak. Jiun. Ya, akhir bulan. Oke, turut berduka cita ya Kak Anbar untuk keluarganya. Dan diberikan kesabaran dan ketabahan, tidak apa-apa, mobil ready. Kalau memang apa ya. Oke, kakak-kakak sambil didengarkan juga, ya sambil menunggu yang lain masuk. Sebelum saya masuk ke aksi nyata, ini mengenai tentang aksi nyata yang akan kakak lakukan nanti mengenai pembuatan video. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Ada tugas-tugas kakak, tolong cek di LMS menjelang akhir ini. Ya kak ya. Untuk tugas-tugas yang masih checklist, yang belum, tolong disegerakan dikerjakan. Karena nanti sebelum penutupan itu harus sudah diselesaikan semua. Jangan sampai nanti ada yang lulus bersyarat. Ya saya berharap kakak-kakak semuanya di sini bisa lulus semua. Dengan penilaian ada baik, amat baik, ya, ya 2, kalau kurang berarti tidak lulus. Jadi mohon dicek LMS-nya masing-masing pada kakak-kakak semuanya, ya, untuk dicek mana yang belum dikerjakan. Tadi saya sudah buka tes akhir ya. Alhamdulillah ada peningkatan dari kakak-kakak semuanya. Ya, untuk tes akhir itu tidak mempengaruhi kelulusan secara menyeluruh, hanya 5% ya. Tes awal, tes akhir itu 5%. Jadi yang sangat menentukan itu keaktifan kakak juga dan dengan pengumpulan berbagai tugas, bagaimana kakak aktif di LMS dan juga tatap maya, serta kegiatan luring kemarin. Nah, tadi saya lihat ada Kak John kayaknya tertinggi ya. Ya gimana Kak Anbar? Bocoran nilai. Bacakan nilai. Oh. Nanti secara individu aja WA saya Kak ya. Nggak enak kalau di di grup ya, pasti ada peningkatan ya. Bang John nilai tertinggi. Ya nilai tertinggi. Saya nggak ingin menyebutkan WA saya aja nanti ya Kak ya. Jadi saya sebutkan karena ini sudah aturan dari sana tidak boleh di-share. Paling saya sebutkan aja nanti ketika menjelang penutupan lah. Ya nilai tertinggi adalah siapa itu kan. Nah, pasti ada peningkatan kakak-kakak semuanya. Ini mengenai tugas, tadi saya cek Kak Pengki belum mengirimkan Google Drive-nya tentang kegiatan luring kemarin. Kak Pengki hadir? Halo, Kak Pengki? Mana preman kok? Pengki. Ya, Kak Pengki belum mengirimkan Google Drive luring ya. Tadi saya sudah mulai ini mengecek. Kak selanjutnya Kak John dengan Kak Dede itu belum menyelesaikan refleksi dari kegiatan luring kemarin. Jadi tolong disegerakan ya Kak John sama Kak Dede.
Ya saling bantu-membantu, silakan kakak-kakak semuanya. Kita satu. Saya Kak masuk daftar belum atau sudah Kak? Kak Hongki, alhamdulillah lancar. Kak Dana juga, Marconi. Tadi saya cek juga, cuman ada yang late ternyata di berapa tuh, terlambat semua ngerjain kayaknya. Tadi saya cek tadi. Menyeluruh semuanya terlambat. Kak Hen, Ya Kak John? itu refleksinya yang 2 titik berapa kan? 2.6.d sepertinya. Ya, 2.5 titik berapa tuh coba nanti di kakak cek di LMS. Refleksi telah luring itu ada itu. 2.6.d Kak. Iya. Tolonglah Pak John, tolong. Ya, karena nanti kalau kakak-kakak belum menyelesaikan semua, nanti kawan-kawan yang lain juga kena pas saat kita nanti apa. Alhamdulillah. Berarti nggak sendirian ya kalau nanti kita sama. Ya, nanti kan ada kami ini kemungkinan ke Jambi lagi untuk memfinalisasi kakak-kakak semuanya gitu kan. Nah, memang berhak lulus atau kurang atau seperti apa gitu kan. Tapi kami menginginkan kakak semua di kelas 2 ini lulus semuanya, ya kan. Oke Kak ya, insya Allah tanggal 30 November itu terakhir. Kita ada 5 menit lagi. Oke, kakak-kakak. Cek WA Bang John. Ya, silakan Dana ya, dibantu kawan-kawannya ya. Oke. Hampir semua masuk. Saya jelaskan sedikit mengenai kegiatan kita. Ya, tentang aksi nyata yang kedua ini mengenai praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kakak-kakak nanti akan membuat kembali video pembelajaran yang sebelumnya itu kakak anggap masih kurang. Nah, di aksi nyata nanti ini video pembelajarannya memang benar-benar sudah maksimal sesuai dengan backward design. Ada tujuan pembelajaran, asesmen, langkah-langkah pembelajaran, dan semuanya ada di sana ya. Jadi nanti berkaitan dengan modul, RPP, dan juga video pembelajarannya nanti satu-satu kesatuan nanti kakak kirim linknya di aksi nyata ya. Kurang lebih ada waktu kakak 10 hari, hampir 10 hari untuk menyelesaikan aksi nyata setelah pertemuan kita tatap maya ini. Bisa kakak mulai dari Sabtu atau minggu depan, karena kita kembali lagi nanti hari Selasa untuk tatap mayanya ya. Oke, berkaitan dengan selanjutnya adalah sedikit evaluasi dan juga refleksi. Dia kalau dari bidan sama dari kita kan udah sinkron. Itu makanya disesuaikan dengan bidang. Oke, Kak Fatur. Besok anu aja lah kalau itu ayahnya yang udah kangen aku masuk sekolah. Oke. Oh ya wes. Ya. Ya wes. Jadi Ya, ya tanda tangan kan ayah kepala sekolah. Mas Fatur, macam Dimut dulu Kak Fatur. Sorry. nanti ketahuan rahasianya nanti kan bahaya ini. Bahaya kalau ketahuan rahasianya nih. Berkaitan dengan dana-dana ini ya. Dana-dana bukan mas dana ya. Jadi ada peningkatan yang kami berharap ada peningkatan dari tes awal dan tes akhir nih kakak semua, karena itu evaluasi dari tes awal itu kan kakak belum banyak mengetahui. Nanti setelah proses pembelajaran tatap maya kita dan juga luring berarti ada perubahan yang kakak dapatkan setelah melakukan proses pembelajaran selama tatap maya ini. Oke kakak-kakak, kita langsung saja. Kak Pengki hadir tes. Kak Dede, siapa aja di sini yang sudah masuk? Ya, jadi ini mengenai nyata, kalaupun tidak ditampakkan muka kakak, jadi tetap standby karena nanti jangan sampai kakak-kakak tidak mengetahui kegiatan aksi nyata apa yang akan kakak lakukan minggu depan. Oke, Kak Pengki sehat Kak Pengki ya? Sehat, Kak. Tambah ganteng Kak Pengki nih. Kak Pengki, ininya belum apanya, Google Drive luringnya belum dikirim kayaknya linknya. Iya. Nah, segera ya Kak ya. Ya. Itu yang dikirim Kak Dana itu langsung di copy paste aja. Nggak apa-apa. Tapi nanti ke Google Drive-nya Kak Dana jadinya nanti takutnya. Oh. Iya Kak Pengki buat ini sendiri ya. Dimasukin dulu Kak ke Google Drive-nya Kak Pengki, habis itu nanti baru dari Google Drive Kak Pengki baru masukin ke. Oke, ya, itu aja Kak. Nah, jadi atas nama Google Drive-nya Kak Pengki setelah kami periksa.
Oke, kakak-kakak mengenai aksi nyata ini. Oke, kakak-kakak silakan melakukan gerakan seperti PowerPoint ya, present yang saya tampilkan ini. Kurang lebih selama 2 menit kakak-kakak. Silakan Kak. Seperti yoga. Oke, tenangkan hati dan dirikan arahkan semua. Pikiran arahkan kakak semua. Apa Tur? Aku jurus nih. Ya. Tutup mata kakak-kakak semuanya. Fokus ya kakak-kakak. Ya, munculkan rasa syukur dan ingin tahu kakak-kakak sebagai bahan refleksi kakak. Silakan kakak lakukan. Tutup matanya Kak, tutup matanya, tutup matanya. Iya. Seperti orang tidur, silakan Kak. Nah, Kak Fatur kebalik itu tuh love itu pula jadi. Oke, 2 menit kakak-kakak silakan. Oke, wah Kak John. Oh, gimana tutup mata pula nih? Memang suruh tutup mata kan Kak? Iya. Karena itu barang-barang antara mas bawa Oke, sudah kakak, silakan. Sudah tenang tadi Kak, apa ada di pikiran kakak-kakak semuanya? Ngantuk Kak. Ngantuk, melanjutkan tidur ya. Itu sebagai refleksi. Jadi ketika kita marah, emosi, nah ambil napas panjang-panjang, ya kan? Keluarkan napas perlahan melalui mulut, tutup mata, ya kan? Nah, itu bisa mengurangi emosi kita ketika kita menghadapi siswa-siswi yang memang susah diatur ya Kak ya. Oke, selanjutnya. Oke. Oh iya, doa bersama. Oke, Kak Marconi silakan Kakak Marconi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa bersama pada kegiatan kita pagi ini. Silakan Kak Marconi. Nah, kakak-kakak, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kepada Imam. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Marconi. Salam. Bang John. Bentar, Kak, berarti Tumben kali. Nopri itu menjelang akhir lah dia nanti apa Nopri kayak pemain film India. Datang di akhir. Bang John, siapkan makanan hari Sabtu Bang John. Kami ke situ Bang John. Sebentar Kak, ini berarti nggak ada yang ngajar pagi nih ya? Pas lah ya. Sudah istirahat. Lagi dapat komen Oh, Ngajar. Apa itu ngajar? Kata Bu Emi. Apa itu ngajar? Capsek aja nggak ngajar. Jangan ini direkam, jangan bahas ngajar-ngajar ya. Apalagi Bang Mar. Tolonglah. Nanti kena tegur pula nanti kan. Kelas 2 itu dari Bang Mar, apa Dek? Ganti background belakang ya. Bang John, siapkan makanan besok Bang John, banyak-banyak. Oh iya, positif. Oke Kak, terima kasih. Alhamdulillah sudah menampakkan muka di detik-detik terakhir sebelum kita berpisah. Silakan kakak-kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika ada teman atau dari kita yang berbicara. Nyalain kameranya. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama-sama, maksimalkan fitur cek, please raise hand jika ada yang bertanya, gangguan teknis ada hal yang wajar ya. Tapi jangan gangguan teknisnya tiap hari ya Kak ya. Wah ini kayaknya hari ini yang Makan, Pak. ya silakan boleh sambil makan. Oh, madang. Ya. Tentang aksi nyata kali ini, kakak-kakak akan melakukan merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata yang akan kakak lakukan nantinya. Oke, agenda kita sesi ini adalah merefleksikan koneksi antar materi ya kakak-kakak dari selama kurang lebih 30 menit.
Kemudian penjelasan tugas aksi nyata kakak nanti ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan juga ada lini masa. Selanjutnya dialog, diskusi, dan tanya jawab. Terakhir adalah penutup. Oke, kakak-kakak semuanya. Yang pertama, kita akan merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan juga modul 2. Nah, silakan kakak-kakak semuanya di sini. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak tuliskan di kolom chat pesan yang ada di Google Meet. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan ya. Saling berkaitan sejauh apa? Wah, kalau sejauh apa berarti wah sudah sangat jauh sekali Kak. Saya tentang keterampilan mengajar PJOK. Kemudian alasan kakak kenapa di situ kan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berikan alasannya. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat pesan. Oke, silakan Kak John. Apa hal? Ini mau nanya dikit kan. Oke, boleh Kak John. Di pemahaman yang kita buat ini setelah kita melakukan PKG PJOK ini atau sebelum? Ya, setelah kakak mendapatkan materi tentang PJOK yang pada dasarnya mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, pemahaman kakak seperti apa? Nanti keinginan kakak setelah ini akan kakak terapkan dengan peserta didik. Nah, kayak gitu kan. Ya. Nah, seperti itu ya. Apakah pemahaman saya terhadap mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya? Sudah enggak? Apakah ada paradigma yang berubah dari Kak John gitu? Ternyata selama ini saya contohnya mengajar biasa-biasa saja. Setelah saya mengetahui tentang PKG ini mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini, saya mendapatkan banyak hal gitu kan. Ini kan materi kita yang pertama ya kakak-kakak ya di 1.1 ya. Ya. Nah, iya. Jadi pemahaman kakak mengenai itu gimana ya selama mendapatkan materi itu? Apakah mengubah paradigma Kak John? Itu seperti apa? Kakak berikan alasannya. Itu yang saya buat ini setelah saya mendapatkan pemahaman dari PKG ini ya. Ya, setelah saya mendapatkan materi tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu apa yang kakak dapatkan gitu. Betul. Terima kasih Kak. Oke, silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat. Karena kita akan merefleksikan satu-satu dari kakak-kakak semuanya. Mau kue lagi. Maaf ya Kak, saya mengajak di pagi hari nih biar agak seger, agak ngantuk ya. Sudah makan tulis di makan bro. Habis ini kan makan terus ya. Oh, Kak Velia lekas sembuh ya, lagi demam ini. Pulang luring malah pada tepar Kak. Kak Fatur, tolong Kak Fatur ya. Ayo ditulis Kak Fatur. Memang lucu nih lah capsek kita satu nih. Pola nggak jelas nih. Tapi enak lah dia capsek kita jadinya nih. Iya, Capsek coba capsek dari guru olahraga, ada Kak. Iya. Tapi ada juga yang capsek dari guru olahraga tuh di SMA, udah pensiun ya. Tempat dia guru olahraga, Pak. Tapi tergantung juga kalau kayak Kak Fatur mungkin asik gitu. Tapi ada juga yang guru olahraganya serius juga gitu kan. Fatur ngambekan. Nggak asik, aku nggak asik, asli nggak asik. Iya betul kok.
Banyak kadang itu kan bercandaan di luar kan Kak, kayak ini kayak bercanda, tapi ketika jadi kepesik ada yang serius, wah itu tuh juga ini kan, susah pula jadinya kan. Asik sebagai teman, tidak asik jadi pimpinan. Itu ada juga yang seperti itu. Saya lihat gitu. Seralah. Guru olahraga itu kan di SMA tuh ada 2 itu, tapi udah pensiun itu. SMA berapa dulu? Tapi ya, Jadi Parwoto nggak asik nih. siapa? Jadi Par nggak asik nih. Kok hubungannya dengan Pak Pak? Belajar sudah belajar ke Jawa. Iya, Pak Watono ada asik. Gini ya. Bilangi Parwoto Bang, besok Bang. Ke Pak Watono bilang. Makan lagi. Bilangin Pak Watono Bang, gas Bang. Pak Watono itu bukan olahraga, Bang Marco. Ini kita bahas capsek dari guru olahraga nih ya. Oke, silakan Kak. Sudah siapin ya. Ada yang ngetik ini. Kak, Fasil, pertanyaannya apa? Nah, ini Kak Nopri nih. Kan itu materi kita 1.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, sejauh apa pemahaman Kak Nopri selama mempelajari keterampilan mengajar PJOK yang efektif, atau bertambah wawasan Kakak, atau mengetahui ternyata keterampilan PJOK yang efektif itu seperti ini unsurnya. Nah, alasannya kenapa? Ya. Apakah itu bisa mengubah paradigma Kakak, Nopri, ya kan? Ternyata itu mengubah paradigma saya ke arah yang lebih positif dalam proses pembelajaran, kan? Siapa yang mengubah bagaimana pembelajaran itu menjadi inovatif dan kreatif, sesuai dengan karakter peserta didik, berdiferensiasi dan sebagainya. Silakan, bla 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 ya. Oke, waktunya 5 menit lah Kak. Nanti setengah jam kita bahas tentang aksi nyata. Ini masih banyak lagi di bawah ini. Mana. Kalau saya belum menerapkan Kak, karena baru siuman dari dalam, jadi kebanyakan di dalam. Kan belum, nanti kan diterapkan setelah Kakak mengikuti PKG ini ya. Jadi selama proses ini, gitu. Jadi angan-angan Kakak dalam mengajar seperti ini konsep yang saya terima. Mungkin kalau Kak Nopri cocok itu Kak. Karena guru kelas, bukan guru olahraga. Oh iya, saya baru ingat. Gak usah dibahas. Kelas nggak bisa ikut PKG Kak. Itu terpanggil kan hebat Kak. Perlu saya screenshot undangannya? Pakai orang dalam, Dak. Kok Ya, ngamuk Pak Nopri? Orang dalamnya Percuma orang Fasil ini nggak kawan dewek, masa nggak lolos? ya jangan di sini direkam ini. Oh iya. John, tapi lebih fokus ke materi ini ya 1.1 ya, tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya Kak. Karena nanti satu-satu itu akan diminta. Oh iya. Maksudnya satu. Kirain pemahaman. Ini udah betul belum kan? Saya lihat dulu. Tentang satu ya Kak ya, tentang materi pertama kita. Oke, bisa ditambah mungkin Kak lebih ke ini, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Materi kita pertama kali. Kak Dana, mic-mu piye Kak Dana? Support nggak ambil HP-mu? Fatul pun masih umum kayaknya nih. Apa nih? Ajar PJOK yang efektif 1.1. Mic anyar. Belum, OTW masih di tempat Pak Nur. Berapa yang OTW? Itu Kak, saya beli mikrofon untuk ini, sekson 1, 2 untuk video. saya tak ganti pakai laptop. Kita kan ini ya. Arep Nur. Biar nampak. Perbendaharaan. Nah, bahasanya nih bahaya kali Kak Fatul nih, perbendaharaan. Ya. Kaki sensi dia sama saya itu. Kerja doang, bayaran kagak, males.
Selesai aja belum minta bayaran. Nah, selesai, tolong dicek. Kok mic-nya hidup sih? Oke. Nah, ini Kak Dana sudah ruang lingkupnya tentang pembelajaran PJOK yang efektif ya. Oke, silakan kakak-kakak ditunggu. Terus yang handset kemarin Kak, ini KW kayaknya ya? Yang mana ini? Ngomong apa sih Dana? Maksudnya headset yang gimana Kak Dana? Iya, handsetnya bagus yang kemarin itu yang diambil Kak Patur apa ya? Ya warna putih. Apa-apaan ada gue. Suaranya jelas. Nah, kalau yang ini KW ini jadi harus di ini. Oke, ini Kak Bekti baru masuk ya. Silakan Kak Bekti untuk menuliskan di kolom Dek chat. Filia, Kak Filia kita demam ya. Pratiwi, lekas sembuh. Kak, boleh didebatkan nggak sih ini hasil dari jawaban rekan-rekan? Boleh. Baru Kak Agus, Kak John, Kak Fatur, Kak Dana, yang lain. Kalau Kak Dana ini saya nggak yakin ya. Kita harus mensupport kawan kita, Kak Fatur. Support. Masalah jawabannya ini diplomatis banget masalahnya. Copy paste. Mana ada, kita imajinasi, anak bahasa ini imajinasi. Pemahaman Anak saya belum efektif. Pemahaman kok belum efektif? Mana? kayak mana pemahaman belum efektif itu? Tolonglah. Ya kan yang pertama sejauh apa terkait keterampilan pemahaman yang pertama Ya. baru kita. Yang penting Kak Dana tuh sudah menulis di kolom chat. Kami juga sudah. Oke, Kak Listi, Kak Nur, mohon ditulis. Kak Nur pakai HP ya? Nggak bisa nulis ya? Bisa, kalau di chat tuh bisa tuh. Kak Honggi. Apa pergi ngajar ini? Pakai HP juga. Jangan terlalu percaya dengan ChatGPT, kawan-kawan. Tolonglah. Itu robot, bukan manusia. Ya malah nggak kalau ada chat gitu. Tak lewatin aja ya, tak bilang gitu. Kalau tengah malam tuh jam 4 sudah ini sudah mulai belum. Kak Nupri bisa diinikan dulu itu suaranya. Ya lagi rapat, rapat. Dimatikan dulu apa disukan dulu. Kira rapat ya. Oke, sambil menunggu yang lain kakak-kakak saya minta tanggapannya ini dimulai dari siapa paling atas ini. Kak Agus Noprianto. Oke, silakan Kak Agus Noprianto untuk mengemukakan pendapat tentang materi ajar 1.9 PJOK yang efektif ya. Kak Fasil suaranya nggak jelas. Oke, silakan Kak Nopri ya. Kak Fasil suaranya nggak jelas. Suara saya tidak jelas atau Kak Nopri yang rame ini di ruang rapat ini? Iya lagi rapat. Terlalu deket suaramu yang sama ini. Agak jauh ini. Itu handsetnya jelek itu tuh. Kan makanya headset yang asli kemarin kemana? Tuh. Ya. Ini nuduh kita ini yang ngambil ini ya. Platnya minjem kemarin ini, tapi lupa. Tolonglah Nop, tolong. Kasih pinjam handset. Ya, silakan Kak Nopri berpendapat ini mengenai
Materi 1.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, silakan Kak Nopri menyampaikan pendapatnya nih sesuai dengan Wah, kolom chat. pendapat saya tadi saya belum Nah, ya. menerapkan. Ya, pasti belum menerapkan, tapi sejauh ini kakak-kakak kan sudah mendapatkan tentang Ya, ini ya pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, apa harapan ya, sejauh ini sih sangat bagus ya. Tapi kalau suruh praktek kayak kemarin kayaknya anak-anak nggak bakalan kuat deh. Gurunya aja nggak kuat. Capsek aja langsung down. Langsung demam. Ya, kalau itu kan yang gerakan itu kan tidak mungkin, tapi ini pembelajaran PJOK. Mungkin kakak-kakak sudah mereview ya. Honornya buat bayar tukang pijet lagi. Besok pijet lagi sama Kak Fasil. Oke ya. Jadi kakak-kakak mereview bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ya kan. Nah, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu adalah bagaimana kakak mengajar sesuai dengan modul atau perangkat ajar yang kakak buat. Bagaimana kakak menyiapkan pembelajaran itu seefisien mungkin dan juga seefektif mungkin sesuai dengan diferensiasi, yaitu berpusat kepada peserta didik. Bagaimana kita bisa mengerti, memahami karakteristik didik yang berbeda-beda dalam proses pembelajarannya ya. Itu ya pembelajaran PJOK yang efektif. Oke, selanjutnya saya minta ke Kak Anbar masih ini ya. Ke Kak Dana, mohon Kak Dana untuk berbicara. Ya, bagaimana ini? Silakan Kak Dana, bisa Ya, terima kasih. ke kawan-kawan. Terima kasih, selamat pagi, Sobat Merit. Pagi. Oke, ini di sini ada pertanyaan, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini jawaban saya tadi itu yaitu pemahaman saya yang untuk keterampilan mengajar PJOK ini, setelah saya mengikuti keterampilan mengajar PKG di PJOK ini, saya mendapat banyak pengalaman, Kak. Di samping pengalaman, mendapat wawasan, ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk pengajaran. Untuk pengajaran di sekolahnya masing-masing, terutama untuk mengajar PJOK pada peserta didik. Mungkin cukup itu, Kak. Simpel aja. Oke, kita berikan tangan kepada Kak Dana. Kita berikan sama-sama ya. Jadi Kak Dana tadi sudah menyampaikan alasannya. Kak Fasil, suaranya nggak jelas, Kak. Tes. Nah, jangan deket-deket. Nah, jangan deket-deket. Jauh-jauh salah. Iya, udah punya istri sendiri kok. Jangan deket-deket. Oke, terima kasih Kak Dana. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Dana. Luar biasa sekali menyampaikan pendapatnya. Jadi mengenai materi 1.1 pembelajaran PJOK yang efektif ini Kak Dana sudah terbuka ya. Bagaimana wawasan Kak Dana nanti bisa mengaplikasikannya setelah PKG ini selesai kepada peserta didik ya Kak ya. Ya. Oke, itu dari Kak Dana. Kita tepuk tangan untuk Kak Dana. Oke, saya ingin mendengarkan dari SD sudah, SMP siapa ya? Oh, Kak Honggi dari SMA. Oke, Kak Honggi Swansa, silakan Kak Honggi. Sarapan, guys. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Apa sudah terdengar? Suara saya Oke, jelas? sudah terdengar Kak Honggi. Putus. Saya akan merefleksikan sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Saya menuliskan di sini pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan rancangan yang sudah tepat dengan kebutuhan siswa, baik secara penggunaan waktu dan sasaran atau tujuan belajar ya. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat peserta didik? Ya, sudah.
Setelah mempelajari mengajar PJOK yang efektif, saya mendapat pemahaman dan pandangan ya bahwa untuk Lanjut gas terus. bahwa untuk menerapkan pembelajaran yang efektif, salah satunya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang menyesuaikan rancangan dari tujuan sampai asesmen yang sudah dipelajari. Terima kasih, Kak. Oke, sudah berikan tepuk tangan untuk Kak Hoki. Ya, luar biasa dari Kak Hoki. Tadi Kak Hoki sudah menyampaikan pendapatnya ya. Kak Hoki mengalami suatu perubahan dalam Kak Hoki menyiapkan ya rancangan pembelajaran itu seefektif mungkin sesuai dengan pembelajaran yang inisiasi. Ya Kakak Hoki ya. Ya, Kak. Suara saya kira-kira Kakak semuanya. Tidak, Kak, kecil jauh. Kecil. Kalau segini pas. Pas. Usahakan tangannya dekat dengan bibir. Oke, masuk. Iya. Masuk. Oke. Saya masih ingat dengan headset saya yang lama ini. Jangan kecil lagi, kecil. Kecil lagi, Kak. Masya Allah. Nggak usah pakai handset, ngapa, Kak? Nggak usah pakai handset, Kak. Langsung lepas aja, Kak. Ya. Saya lagi sama anak saya ini, sama istri saya. Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada. Nggak ada suaranya. Pindah ke sekolah aja. Tes. Nggak jelas, Kak, suaranya, Kak. Enjas. Halo Kak, tes dengar ya. Pinjem handset, Pak Mami. Oke, dengar. Saya lagi di Kota Jambi Kak ini. Alhamdulillah. Ngambil baju. Cair. Orang Antar istri ujian. Kak, terima Jambi kan kasih nggak ada itu kakak-kakak. Hoki sudah menyampaikan pendapatnya. Terima kasih juga kakak-kakak. Oke, saya minta perwakilan dari satu orang Mbak ini ya. Kak Bekti, ada suaranya Kak Bekti? Halo Kak Bekti. Kak Listi. Halo. Kak Listi ya. Oke, Kak Bekti hadir. Hadir, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Bekti, bagaimana Kakak memiliki pendapat atau alasan mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini, sejauh mana pemahaman Kak Bekti? Silakan Kak Bekti. Baiklah, kalau di sini kalau menurut saya sebelum saya mengikuti PKG itu kan masih banyak kita itu masih banyak sebagai diktator kepada murid. Jadi pembelajaran itu masih banyak berpusat pada gurunya. Siswa itu hanya melakukan perintah dari gurunya. Tapi sekarang setelah mengikuti PKG, perlahan kita rubah proses pembelajaran kita yang dulu banyak yang di guru pembelajaran. Sekarang kita usahakan mulai perlahan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kalau menurut saya seperti Oke, tepuk tangan untuk Kak Bekti, luar biasa. Masuk ya. Oke, ya SCL ya. Oke, terima kasih Kak Bekti. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Bekti ya. Jadi pemahaman Kak Bekti yaitu yang seefektif mungkin ini bagaimana kita tidak mendominasi dalam pembelajaran PJOK yang kita ajarkan ya. Kita berpusat pada peserta didik, SCL Student Center Learning lebih kita kembangkan lagi dalam proses pembelajaran. Cukup peluit dan instruksi saja yang bermain, ya kan? Tidak cukup kita yang banyak berbicara di depan peserta didik sesuai dengan metode, gaya mengajar, dan juga model serta pendekatan yang kita gunakan dalam Student Center Learning. Oke, tepuk tangan untuk Kak Bekti, luar biasa. Oke, selanjutnya wah,
jaringan ini. Oke, bentar Kak. Oke, yang ingin sarapan, sarapan dulu. Dosa-dosa diangkat. Ayo. Kak Onggi, itu mangkoknya mirip kaos kakinya temennya temen saya. Temennya ketunggeng alas itu ya? Apa Ya. sih? Ya, itu kaos kaki itu. Oke, selanjutnya Kak. Oke, dengar suara saya Kak ya? Putus-putus. Nah, putus-putus ya? Pergi keluar Kak, sebentar Kak. Di Jambi itu ada yang jualan handset bagus tuh. Pak, jadi lagi Zoom Pak, pakai data, kalau ngangkat telepon ini pakai datanya mati nanti. Oke ya. Nah. Maaf Kak, ada sedikit gangguan. Oke, selanjutnya dengar suara saya Kak ya? Aman? Oke, selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, strategi mengajar kemarin yang kita bahas di luring juga ya. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, oke. Saya minta alasannya, saya pakai well of name saja. Ya. Sekaligus kita bermain di sini. Apa Kak Fasil suaranya nggak ada? Nah, oke. Bisa dilihat, Kak. Sudah muncul spin saya? Belum ya? Sudah. Macet tapi macet. Macet biasa jaringan ya. Sudah. Oke, tadi materinya adalah mengenai sejauh apa pemahaman kakak tentang strategi mengajar. Saya minta nanti sesuai dengan nama ini yang bisa menjelaskan ya, atau berpendapat. Kalau berpendapat kan secara ini kan langsung ya. Siap, kita mulai berputar. Oke, siapa yang bisa ini? Dana, fisik dana. Kan. Kak Pengki. Kak Pengki hadir. Kak Pengki mana? Ada suaranya Kak Pengki? Halo Kak Pengki. Hadir. Tes. Kak, itu Oke, nama Kak saya Pengki, kok nggak ada di situ. silakan Kak Pengki berpendapat. Kak Dana nggak ada ya? Serius? Nggak ada. Saya anak bawang. Oh, Kak Dana tadi kayaknya. Oh iya, lupa, maaf Kak Bang Dana ya. Pumbai. Oke Kak. Nggak usah lah. Kak Pengki silakan. Bagaimana sejauh mana pendapat Kak Pengki mengenai strategi mengajar? Sejauh mana pengalaman yang kakak dapatkan? Silakan Kak Pengki. Secara keseluruhan semakin menambah kemampuan mengajar saya secara sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Dan dalam beberapa hari ini belum saya terapkan. Karena pulang dari destinasi langsung Jeglek. Demam Kak Pengki ya?
Oh, Iya. hampir sama kayaknya kita semua ini. Tapi sepemahaman Kakak mengenai strategi mengajar, Kak Pengki sudah banyak yang Kakak dapatkan mengenai model, metode, pendekatan, dan gaya, Kak, ya? Secara keseluruhan sudah, Kak. Iya, apalagi mengenai metode mengajar student center learning ya, Kak Pengki, yang bisa kita sama-sama terapkan. Kita kemarin kan pada saat luring sempat membahas tentang strategi mengajar ini ya, dan juga mempraktekkannya di dalam kelas ya, Kak Pengki ya. Ya, berpusat ke Ya, peserta mudah-mudahan didik. nanti aplikasinya di aksi nyata nanti ya. Jadi kakak-kakak semuanya informasi. Nah, setelah kakak dapatkan kegiatan luring kemarin, nah ada perubahan paradigma cara mengajar kakak. Setelah sebelumnya kakak membuat aksi nyata, pernah mengajar seperti ini videonya. Jadi saya harap besok kakak-kakak memang membuat video ini ya, membuat video yang memang sudah menggunakan atau backward design tadi ya. Berarti ada perubahan di strategi mengajarnya juga. Ya, lebih ke SCL. Jadi bukan kita lagi, kalau kemarin kita sama-sama mengamati, lebih ke masih teacher center learning, masih kita yang banyak berbicara di depan siswa-siswi. Ya, jadi nanti di aksi nyata yang kedua ini saya harap kakak-kakak semua sudah merubah paradigma mengenai strategi mengajar ya. Kakak gunakan boleh PBL, PBJL, atau pendekatannya yang lain ya, yang ke discovery learning atau kooperatif atau ke PBL semua juga tidak masalah. Yang mana yang nyaman kakak-kakak nanti mengenai penggunaan strategi mengajar yang kakak inginkan. Ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih Kak Pengki, kita berikan Kak Pengki. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya kakak-kakak semuanya. Nah, di sini materi kita yaitu mengenai sejauh mana pemahaman kakak mengenai pendidikan gerak. Nah, ya, sejauh mana pemahaman kakak mengenai pendidikan gerak. Ya, model pendidikan gerak. Nah, oke, saya akan minta pendapatnya ke kita pakai spin. Halo, Kak Dede. Kak Dede hadir. Tes, Kak Dede. Halo, Kak Dede ada? Tapi di sini terpantau ada ya. Oke, Kak Dede, tes, Kak Dede. Halo. Sorry. Oke, Kak Dede. Oke, assalamualaikum Kak Dede. Oke, Mas Dede sehat ya? Alhamdulillah. Oh, Dede, saya minta Mas Dede, sejauh mana pemahaman Mas Dede mengenai model pendidikan gerak, Mas Dede? Silakan berpendapat, Mas Dede. Baiklah, terima kasih Kak Pasil, kawan-kawan, Mas Nopri, dan lain-lain. Boleh ketawa bareng-bareng lagi nggak ini? Boleh, silakan. Tumben disapa ini, Mas Nopri. Oke, Kak Dede ingin berpendapat, jangan. Apa tadi Kak? Model pembelajaran ya? Ya, model pendidikan gerak, sejauh mana pemahaman Kak Dede mengenai model pendidikan gerak? Yang model pendidikan gerak yang kita pelajari waktu di luring kemarin. Kalau menurut saya sih, kalau secara yang sudah dipelajari kemarin tentunya itu bagus tuh Kak. Tapi kalau secara realisasinya saya sendiri pun masih banyak belum dipraktekkan tuh. Mudah-mudahan nanti kita praktekkan ya, banyak sekali lah yang maksudnya untuk khususnya di PJOK itu sangat bagus sekali lah untuk inovasi segala macam, untuk pengetahuan pembelajarannya bagus Kak. Mungkin itu aja dulu Kak. Terima kasih Kak Dede, kita berikan aplaus untuk Kak Dede.
Ya mungkin kakak-kakak semua ada yang bisa berpendapat mengenai model pendidikan gerak kemarin. Oke, kakak-kakak ya mengenai model pendidikan gerak materi kita pada saat touring sebelum model pendidikan kebugaran. Yang mana kita memberikan pemahaman dulu tentang gerak ya, tingkat SD, SMP, SMA itu kan berbeda-beda masanya ya. Ada gerakan lokomotor, non lokomotor dan juga manipulatif yang kakak-kakak sama-sama kakak praktekkan. Di tingkat SD itu bagaimana tentang pendidikan gerak yang kita terapkan, di SMP juga seperti apa, SMA juga seperti apa ya. Pada dasarnya pendidikan gerak ini yang paling penting aplikasinya adalah ya itu adalah di sekolah dasar, bagaimana peserta didik mengenai gerak ke belakang, mundur, ya ke depan, ke samping, ya kan, sesuai dengan prinsip-prinsipnya ya ada 4 itu, ya silakan ya. Oke, ada yang berpendapat kakak-kakak? Fatur silakan mengenai model pendidikan gerak. Oh tidak, ya. Jadi seperti itu mengenai model pendidikan gerak ya. Ya, ke samping, ke depan, ke belakang, sesuai apakah itu di ruang terbuka atau ruang tertutup mengenai ininya ya, prinsip ruangnya. Ada prinsip apa lagi? Prinsip ruang. Kemudian prinsip ada 4 prinsip yang sama-sama kita ketahui di sana ya. Itu adalah model pendidikan gerak ya, kita harus memahami itu semua. Oke, selanjutnya saya minta nah nih, sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran? Ya, saya minta dapatnya cus. Oke. Wah, Kak Nopri. Oke, Kak Nopri, silakan. Ya, pemahaman Kak Nopri mengenai model pendidikan kebugaran. Pasti orangnya hilang nih. Halo, Kak Nopri. Tes, tes, tes. Hilang, giliran jawab hilang. Oke, Kak Nopri silakan mengenai model pendidikan kebugaran. Ganti dulu, ganti. Ya, ganti. Lagi rapat Kak Nopri ya? Ya. Oke, kita dengan yang lain. Ganti orang dulu. Nah itu orangnya Kak. Datang tuh. Mana? Kak Dana pula. Jawab Pak Nopri, Pak Nopri jawab. Oke. Terima kasih Kak. Kak Nopri dulu. Pak Nopri dulu Pak Dana, biarin dulu. Kasih Kak kesempatan Nopri dulu. Pak Nopri. Kak Nopri silakan. Ya, Guru goib ini. Gak boleh alasan ya. Oke, sejauh mana menurut Kak Nopri ya mengenai model pendidikan kebugaran? Oke, Kak Nopri silakan. pendidikan kebugaran. Yang kemarin kita terakhir itu ya, sempat juga kita kemarin melakukan prakteknya. Sap. Oh, yang langsung bikin demam itu ya? Itu kan salah satu ininya ya. Iya, gimana sejauh mana? Saya minta secara umum aja Kak Nopri, sejauh mana pemahaman kakak mengenai model pendidikan kebugaran? Ya, WA Kak Nop. pendidikan kebugaran itu ya meningkatkan kebugaran fisik peserta didik sih. Cuma kalau dari peserta didik ini kalau untuk meningkatkan apa namanya tuh meningkatkan kebugaran fisik untuk yang berlebihan kayaknya tidak lah, karena saya lebih ngajarnya di kelas 1, 2, 3 jadi kebanyakan gerak lokomotor sama apa aja sih untuk keaktifan anak aja. Mengenai peserta didik. Nah, mengenai model pendidikan kebugaran ini yang kakak nanti insya Allah setelah PKG ini gimana nanti penerapannya Kak Nopri? Kakak udah dapat nih model pendidikan kebugarannya seperti ini nih. Oh, ya. Penerapannya. Kalau penerapannya kalau di apa yang ke kelas 3 ya, kalau kelas 3 mungkin ya sering-sering di rumah tuh untuk jogging sore gitu aja, banyak melakukan aktivitas, ikut-ikut anak-anak SSB, main bola gitu. Karena untuk fisik kalau yang cewek ya
Ya jogging-jogging aja lah, nggak apa-apa. Karena di sini seringnya kita jogging aja. Oke, terima kasih kepada Kak Nopri. Oke, ini Kak Nopri serius jawabnya nih ya. Serius, guru Oke. kelas kok, harus serius. Iya. Oke, yang kedua Kak Dana, silakan Kak Dana. Ini Kak Dana Dan juga ini. link tak WA Dan. Oke, mengenai model pendidikan Oke, kebugaran. terima kasih Kak atas waktunya. Saya akan menambahkan tentang pendidikan kebugaran. Apa itu bugar? Bugar itu yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, di situ jika peserta didik sudah merasa sehat dan bugar, maka akan terbentuk pikiran-pikiran yang positif. Nah, model pendidikan kebugaran itu apa? Pendidikan model pembelajaran yang menekankan pada gaya hidup aktif, Kak. Nah, di mana model ini mengajarkan siswa untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di lingkungan, maupun di rumah. Selain itu, model pembelajarannya ada beberapa model pembelajaran PJOK, yaitu model pembelajaran konvensional, model kooperatif, dan teknis. Nah, untuk pendidikan kebugaran ini, kalau di sekolah SD itu yang seperti Kak Nopri sampaikan tadi, bugar untuk melatih ketahanan atau kesehatan bagi tubuh kita, yaitu dapat mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan keaktifan siswa atau kemampuan siswa. Terus dengan Kak Dana jangan baca HP, Kak Dana, nampak kali baca HP. Dengan model pembelajaran ini, siswa dapat mampu lebih aktif. Oke, mungkin itu Kak dari saya untuk meneruskan dari Kak Nopri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kak Dana dan juga Kak Nopri bersama-sama ya. Mengenai ya pendapatnya mengenai model pendidikan kebugaran. Nah, secara aplikasinya, model pendidikan kebugaran ini kan sudah tersistematis di modul ajar atau RPP ya Kak ya, yang sudah Kakak buat di langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang Kakak buat itu kan sudah memuat mengenai dengan model model pendidikan kebugaran dari pemanasan, kemudian kegiatan inti dan hingga penutupan dan juga refleksi. Nah, model pendidikan kebugaran itu lebih banyak di Kakak isi di kegiatan inti. Seperti apa model kebugaran yang Kakak inginkan, yang Kakak buat sesuai dengan materi ajar ya, materi ajar yang Kakak inginkan ya, sesuai dengan materi ajar yang Kakak ajarkan. Nah, di sana silakan Kakak-kakak membuat suatu model ataupun metode yang mengajar yang lebih banyak perspektifnya kepada mengarah pada didik yang lebih dominan. Tetapi di sini Kakak memfasilitasi bagaimana model pendidikan kebugaran itu Kakak buat seperti adanya permainan kecil ya kan, kemudian kegiatan intinya ya kan. Nah, model pendidikan kebugaran tidak hanya diterapkan terimplikasikan di sekolah saja, tapi juga bisa diterapkan oleh siswa-siswi ketika mereka pulang sekolah ya. Mereka lebih aktif bergerak ya, kalau di SD mungkin lebih banyak bermain ya kan. Kalau anak-anak SD saya rasa itu lebih bugar-bugar lah dibandingkan anak SMA, apalagi anak yang memang belum mengetahui gadget ya kan. Pulang sekolah dia sudah aktif, di sore hari bermain sepeda, itu kan implikasinya nampak gitu mengenai model pendidikan kebugaran yang sama-sama kita ajarkan. Begitu pula di SMP dan SMA. Berharap setelah mereka pulang sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, ya kan, ataupun kegiatan mereka secara pribadi, mereka jogging pribadi, pemanasan sendiri, ya, mereka bermain sepak bola di kegiatan sore hari, itu adalah implikasi dari kegiatan kebugaran yang sudah diterapkan di sekolah dan mereka menerapkannya di rumah masing-masing ketika sepulang sekolah. Oke, itu ya, Kak. Kita berikan aplaus bersama-sama. Selanjutnya, nah, nih yang terakhir, sejauh mana pemahaman Kakak terkait dengan sport education model? Saya minta agak sedikit banyak lah ya kalau yang ini. Ya, oke, saya hapus dulu Kak Dana dan Kak. Pak Kepsek lah. Siapa tadi? Kak Nopri ya? Nah, nih. Cecar aja Kak, cecar aja itu yang Kak Nopri itu cecar aja terus tuh. Wah, pas sekali Kak Fatur.
tepuk tangan untuk Kak Fatur. Silakan Kak Fatur. Oh, apa ini? Kak Fatur. Oke, sejauh mana pemahaman Kak Fatur mengenai sport education Wah, model? banyak ya? korupsi. Sem kemarin. Banyak korupsi. Nah. Oke, Kak Fatur silakan bersuara ya. Malulah Kepsek masa nggak ngomong kan nanti. Fokus ke depan laptop, Pak Fatur, jangan tengok-tengok. Silakan Kak Jangan Fatur. nengok HP ya. Ya, sport education model kemarin itu sejauh mana pemahaman Kakak? Dan aplikasi. Baik, terima kasih atas pilihannya. Saya akan menjawab apa? Masuk. Jadi Sam untuk di kegiatan dilaksanakan di sekolah itu saya rasa hanya berlaku untuk yang peserta didiknya sudah di jenjang SMP atau SMA ataupun SMK, karena jika dilakukan di SD bukan tidak mungkin tapi sangat kecil kemungkinan itu bisa dilakukan, karena yang pertama anak-anaknya juga belum cakap untuk melakukan hal sekompleks itu. Mungkin itu sih jawaban saya. Tapi ya secara umum SEM itu memang bagus, terutama untuk anak-anak yang gemar melakukan aktivitas di luar ruangan, kemudian membuat suatu event itu adalah salah satu bentuk ekspresi kegiatan organisasi yang diaplikasikan secara langsung. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fatur. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Kak Fatur ya. Oke, sama-sama. Oke, kita minta yang lain juga mengenai SEM ini, karena ini sangat seru kemarin ya. Pendapat dari Kak Fatur ya. Kalau di SD, nanti kita sama-sama dulu kumpulkan. Oke, selanjutnya Kak Anbar lagi takziah ya keluarganya. Kita hentikan dulu ya, kita tinggal dulu sejenak Kak Anbar. Saya berharap nih Kak, itu Kak. Kak Velia. Oh, Kak Bekti lagi. Hadir Kak Bekti. Tes. Halo Kak Bekti. Tes. Ini seperti sedang mengajar ini. Halo. Tes. Tinggalkan saja dulu. Kak Doni hadir nggak dia, Kak Doni ya? Kak Velia. Kak Velia hadir. Demam kayaknya Kak Velia. Halo. Kak Velia. Halo. Terlewat juga. Halo, tes. Yang jawab. Oke, Kakak Markoni. Halo Kakak Markoni. Besok saja. Kak Markoni. Halo. Kak Markoni hadir. Hadir. Markona hadir. Markona dijawab, Markona. Halo Kak Markoni. Tes. Nih HP ditinggal orangnya kemana entah nih ya. Halo Kak Markoni. Nah, ini saya minta sebenarnya di SMP SMA. Oke, halo Kak Markoni. Ya Kak Markoni. Oke, silakan Kak Markoni bersuara. Sejauh mana pemahaman Kak Markoni mengenai sport education model atau SEM yang terakhir kita terapkan kemarin di kegiatan luring Kak Markoni. Silakan Kak Markoni bersuara, berpendapat.
Kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya masalah model itu sudah, kalau untuk di SMA sih sebenarnya sudah sangat cocok, karena tapi kita harus memberitahu dulu komponen-komponennya, karena kalau di sana kan kita sebagai seorang pendidik cuman memfasilitasi siswa itu untuk menjadi pemain, habis menjadi wasit, habis itu semuanya kita memfasilitasi siswa supaya siswa itu bisa belajar cara begini cara menjadi seorang pemain dan sekarang menjadi seorang wasit yang benar. Dan yang lebih ditekankan lagi itu tadi, kalau di SMA sih saya kira sudah, kalau memang kita harus menyebutkan komponen-komponen masalah pada desain itu, berarti siswa akan lebih paham. Beda dengan yang dibilang betul kata Kak Fatur tadi, kalau SD mungkin belum begitu paham, karena siswa berperan lebih aktif daripada peserta didik, daripada gurunya. Itu aja sih Pak Henry. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Markoni. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Kak Markoni dan juga Kak Fatur yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Luar biasa sekali. Kalau pagi-pagi ini kita masih semangat ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah berpendapat mengenai sport education model ya. Tadi ada dari Kak Fatur, bisa sama-sama kita refleksikan bahwasanya kalau di sekolah dasar saya rasa belum bisa maksimal ya kata Kak Fatur, karena memang peserta didiknya ya masih usianya yang memang relatif masih sangat belum bisa untuk menerapkan hal-hal kegiatan seperti itu, membentuk kepanitiaan, menyiapkan seutuhnya kegiatan berlangsung, ada wasit, ada ini ya. Tapi mungkin bisa saja nanti di kelas atas itu diterapkan, tapi jangan olahraganya olahraga yang bertanding seperti kemarin, mungkin olahraga tradisional, tetapi lebih banyak kita gurunya juga mengarahkan ya sebenarnya kalau di sekolah dasar itu ya. Makanya seperti hal-hal kegiatan di kelas meeting itu kan lebih banyak di SMA, kalau tidak di SMP itu kan semi-sem sebenarnya. Ya, mereka juga yang aktif mencari, dan ini sebenarnya sudah di SMP dan SMA itu memang pemahaman mereka mengenai kegiatan itu karena sudah ada ranahnya di OSIS ya. Ya, itu yang biasanya OSIS itulah yang membentuk atau melakukan ya, membentuk kegiatan dan melakukan aplikasinya. Tapi kalau di SD mungkin masih tergolong agak rumit ya, karena di SD itu anak-anak lebih banyak bermainnya. Kalau kita buat kegiatan seperti itu mungkin lebih guru yang banyak lebih aktif dibandingkan ininya. Tapi tidak masalah. Mungkin nanti secara perlahan bisa saja ya, nanti di kegiatan P5 yang lain bisa kita terapkan, karena STEM ini kan bisa juga kita buat di P5 ya, di program profil pelajar Pancasila di P5 yang di kurikulum Merdeka ini, yang memang sudah diterapkan, sudah kewajiban dalam 1 tahun 2-3 kali penerapannya. Oke, terima kasih Kak Marco dan juga Kak Fatur. Kita berikan biasa kakak-kakak semuanya semangat di detik-detik terakhir ini ya. Oke, selanjutnya kakak-kakak saya akan memfokuskan setengah jam ini mengenai aksi nyata yang akan kita buat nantinya kakak-kakak ya. Saya akan menghapus dulu speed, jadi kakak-kakak nanti tolong sama-sama bisa bersama-sama. Oke, sebentar.
silakan Kak, sambil saya menayangkan ya kayaknya jaringan nih. Susah ini. John. Sinyalnya jelek. Apa sih udah dengar ngomong apa? Belum pasti ngomong Kak. Jaringan ini lagi apa ini? Ntar. Muncul PowerPoint-nya Kak? Belum ya? Belum. Belum. Terus tab-nya keluar.
Diam semua. Ini apa kita bang? Bang Marco. Sudah lah keluar PM dari. Kenapa ini Bang Hendri yang masuk jadinya? Hasil keluar memang ya. Kenapa Bang Hendri? Halo, assalamualaikum kakak-kakak. Oke, Oke, benar ya ini. Iyalah di notebook ini lanjut. Kita pakai manual. Manual, nggak seru lah. Ya, bentar. Akun pasif aja nggak apa-apa, bentar. Masuk ke sana. Dengan uang 30.000 kamu langsung kamu dapat kakak-kakak, ini sedikit informasi mengenai dengar suara saya kak ya. Oke kak? Ya. Oke, sedikit mengenai tentang ini apa? Aksi nyata besok. Ya, untuk aksi nyata besok kakak-kakak itu ada waktu kurang lebih sekitar 1 minggu lebih ya. Nah, dalam 1 minggu itu nanti kakak-kakak silakan membuat aksi nyata yaitu video pembelajaran. Ya, video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran itu kakak-kakak semuanya ya yang harus terdiri dari 3 aspek yang akan kakak buat. Videonya tidak banyak. Kalau kemarin saya 1 jam, kayaknya sekarang ini kurang lebih 30 menit saja, sama seperti di video aksi nyata yang kemarin kakak buat yang pertama ya. Nah, yang kakak perlu siapkan di sana adalah yang pertama, usahakan lingkungan belajar dalam video tersebut itu kondusif ya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang seperti apa? Metode atau model yang kakak gunakan itu apa? Jadi nampak di sana. Ya, apakah kakak menggunakan strategi mengajar problem based learning atau PBJL ya, senyaman kakak sesuai dengan, jangan sampai ini ya kak, metode komando atau gaya mengajar komando yang kakak terapkan, tapi di situ dari video 1 ke video 2 itu sudah ada perubahan yang tampak gitu loh. Ya. Nah, yang perlu kakak persiapkan adalah yang pertama RPP ya. Jangan lupa kakak di sana menyiapkan RPP-nya. Ya, RPP, kemudian juga modul ajar ya, tapi kalau bisa karena sesuai dengan pembelajaran kita ya, kakak sudah menggunakan modul ajar semua ya, dengan kurikulum mereka, yaitu pembelajaran diferensiasi. Karena di sana apa? Karena di sana ya penilaian asesmen otentik yang kakak buat di sana nampak gitu. Jadi kakak kalau bisa menggunakan modul ajar ya, tidak lagi RPP dalam pembuatan video aksi nyata yang akan kakak lakukan kurang lebih 10 hari nanti ya. Jadi tenggatnya mulai dari hari Sabtu itu kakak sudah bisa mulai buat video hingga batasnya sampai hari Minggu kalau tidak salah, atau Senin ya. Nanti kakak bisa lihat di LMS ya. Nah, itu yang paling penting sesuai dengan background design ya, modul ajarnya kak. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada modul ajar, ya kan? Asesmen, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu jangan sampai kakak tinggalkan. Oke, kakak-kakak, selanjutnya adalah oke, selanjutnya kakak-kakak juga nantinya ya dalam itu sesuaikan juga ininya apa namanya, bolehkah sama seperti kemarin kak ininya apa namanya, materinya yang
yang boleh sama ya ataupun berbeda, tapi di sana nampak gitu perbedaannya dari video 1 ke video 2 itu yang akan kami lihat nantinya ya Kak ya. Nah, dalam RPP tersebut ya, dalam RPP tersebut yang paling penting adalah yang Kakak kerjakan nantinya, jangan lupa Kakak buat pertama modul terlebih dahulu, yaitu modulnya nanti wajib Kakak share ya. Modulnya Kakak share ya dalam bentuk PDF dan juga linknya nanti jangan lupa. Ya, kalau bisa semuanya dalam bentuk YouTube. Jangan Google Drive ya Kakak-kakak ya. Jadi dalam bentuk YouTube. Jadi link YouTube saja yang Kakak share nanti. Ya. Itu yang perlu Kakak lakukan nanti dalam pembuatan videonya. Oke, selanjutnya gunakan model instruksional yang Kakak gunakan di sana, yang telah Kakak pelajari. Itu kan model instruksionalnya ada model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, dan juga for education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Kakak, ya kan? Nah, jangan lupa ada di situ rancangan asesmen otentik yang pernah kita bahas sebelum materi ini, ya. Ya, sebenarnya tidak usah ribet-ribet, yang penting ada modul ajar sama video pembelajarannya. Jadi, modul ajar dengan video pembelajarannya itu saling sinkron ya, Kak. Sama, jangan pernah RPP-nya ini video pembelajarannya berbeda. Nah, itu kan nggak sinkron. Jadi, modul ajar materinya tentang sepak bola ya video pembelajarannya juga sepak bola. Jadi yang kami harapkan di sini ada perubahan paradigma lah mengenai strategi mengajar ya kakak-kakak. Jadi strategi mengajarnya itu boleh sudah ada perubahan gitu kan ya. Itu yang paling penting nantinya. Selanjutnya, bentar, saya buka lagi nih laptop saya Kak. Nah ya, yang selanjutnya 7 menit lagi. Ya, selanjutnya muncul Kak ya. Oke, di sana muncul. Tidak muncul. Oke. Sambil saya dari sini, suara saya belum kedengaran kayaknya nih. Sudah aman. Ya, ini kan dari HP ya. Kalau dari laptop kayaknya belum ya. Nggak usah dari laptop, kalau laptop nggak ada suaranya tuh Kak. Oke. Ya, selanjutnya, nah ini. Oke, bisa Kakak lihat. Nah, aspek penilaiannya yang akan dinilai dalam video pembelajaran nanti. Oke, saya besarkan sedikit. Yang pertama itu kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, lingkungan belajar. Kemudian interaksi yang berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti di video itu bukan kakak yang lebih banyak berbicara, cukup kakak menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, gunakanlah strategi mengajar atau gaya mengajar. Kalau saran saya PBL yang lebih banyak, siswa lebih aktif dan juga lebih mudah dilakukan. Kemudian di situ ada pemberian motivasi yang positif. Nah, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya. Kemudian ya jangan lupa di situ ada pengembangan konten, umpan balik, ya kan, itu kakak terapkan nanti. Kemudian merancang asesmen otentik. Nah, di situ ada juga kakak nanti merancang asesmen otentik. Sebenarnya di dalam modul ajar itu semuanya sudah ada kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke intinya saja. Saya ada orang yang ikut. Iya, ada orang. Jadi ada, bentar Kak ya. Oke. Nah, ingat Kak, di situ ada sudah muncul di pengantar tugas. Nah, rekaman video itu berisi pertama kegiatan pembelajaran awal, selanjutnya kegiatan pembelajaran inti, maksimalkan 30 menit maksimal tanpa edit ya. Jadi tanpa edit hanya 30 menit Kak, sama seperti yang di awal kemarin ya. Jadi kakak membuat videonya
30 menit tanpa edit. Ya, kalau kami kemarin yang kedua ini 1 jam kalau tidak salah ingat, 60 menit. Ya, jadi sudah mencakup, cuman di 30 menit itu jangan kakak yang lebih banyak aktif atau lebih banyak berbicara, tapi ya kita sebagai ini yang lebih banyak muncul ya kak. Hilang orangnya Bang John. Minggu ke depan tahun. Halo, assalamualaikum Kak John, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada dikit kan. Oke, silakan Kak John. Oke, terima kasih Kak. Ini masalah waktu yang 30 menit itu kan tanpa diedit. Ya. Jadi, halo, halo, boleh silakan. Ya. Kan waktunya 30 menit nih Kak. Iya, 30 menit. Tampaknya cuma setengah jam, tapi udah 2 jam. Ada editan. Apakah di RPP itu nanti waktunya kita buat 30 menit juga, 1 kali 30? Oke, dibuat saja di RPP 1 kali 30 Kak. Karena itu kan ini aja ya, maksudnya itu kan lebih menampakkan strategi mengajar kakak nanti di sana. Apakah lebih diferensiasi atau tidak? Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi kan kalau 1 kali 30 kita buat, kita tahu langkah-langkahnya. 1 menit pertama kita ngapain, 2 menit kedua kita lebih ngapain, kan tahu tuh. Iya, betul. Jadi di sana aja nanti, sesuai ini aja 30 menit. Ini kan untuk ini ya, tugas aksi nyata kakak-kakak, jadi dibuat saja 30 menit. Nanti kalau 2 jam, oke, terima kasih Kak. Ya maksimal ya Kak, 30 menit. Nah, jadi jangan lebih dari 30 menit ya Kak. 28 boleh, tapi jangan 30 menit. Nanti saya kalau kita buat 20 menit itu enggak nyambung. Gimana Kak John? Itu kalau kita buat yang nyatanya 3 kali 45 kan nggak nyambung. Iya. Langkah-langkahnya kita pun nggak ketemu. Ya nggak ketemu, terlalu panjang kan? Ya terlalu panjang. Sesuaikan aja dengan ini Kak, aksi nyata yang tertera di. Apanya yang panjang? Ya. Kak Fasil nampak ganteng hari ini, pakai kamera HP. Iya, ini notebooknya agak error ini, aduh. Mumpung di Jambi sekalian beli. Ya, sebenarnya ada laptop, tapi laptop agak ribet dibawa ke Jambi. Ternyata agak error ini, nggak apa-apa. Ya, jadi itu Kak John ya. Jadi 30 menit, video maksimal utuh, RPP-nya dan modulnya juga ini kan lah, kombinasikan sesuai 30 menit juga. Ya, karena di situ langkah-langkahnya kan nampak. Nah, jadi kakak 2 menit ngapain, tapi yang paling penting Kak di video aksi nyata yang kedua ini, itu lebih ke SCL ya, Student Center Learning, lebih banyak. Kalau kemarin sama-sama kita pelajari di video pertama itu, kakak lebih banyak ke komando, gaya mengajar komandonya, kan dari awal sampai akhir lebih banyak. Tapi ada beberapa kakak-kakak juga menggunakan seperti Kak Pengki, itu ada post-test ya, di awal, ada ininya juga, itu hampir tapi saya perhatikan kemarin lebih kita yang banyak berbicara di depan didik. Nah, itu pandai-pandai kakak nanti menerapkan Student Center Learning yang kakak gunakan itu gaya mengajar apa ya Kak ya, selama 30 menit itu. Nah, itu yang paling penting. Ya, kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Jadi ada 5 ini ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya cukup 30 menit Kak. Jadi kegiatan awal boleh berapa menit, akhir boleh berapa menit. Nah, tapi di kegiatan inti kakak-kakak itu adalah maksimal 30 menit. Itu bisa aja 45 menit jadi. Ya, bisa aja 50, bisa 1 jam bahkan. Tapi ingat kegiatan inti kakak di situ nanti bisa kita cek itu 30 menit maksimal. Nah, ada kegiatan pembelajaran akhir, berdoa ya kan.
pendinginan, kemudian ada refleksi Kak. Jadi di situ jangan sampai tidak ada umpan balik antara kakak dan siswa-siswi gitu, ya. Yang paling penting. Kemudian yang kelima itu ada testimoni peserta didik. Ya, testimoni mungkin nanti terakhir Kak. Ini di video akhir ya. Boleh digabung atau kalau saya kemarin saya gabung, jadi terpisah tapi saya gabung jadi satu, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi testimoni dari siswa setelah siswa mendapatkan proses pembelajaran dari kakak itu apa testimoninya? 1 atau 2 orang. Di akhir video itu ya Kak ya. Ya, itu digabungkan saja nanti. Tapi videonya utuh, jangan diedit-edit pakai assalamualaikum saya. Kemudian kegiatan awalnya ini, kegiatan itu, jangan seperti itu. Jadi memang video utuh, tapi nanti yang testimoninya boleh kakak gabungkan dengan video pembelajaran itu gitu loh. Berarti lebih dari 30 menit. Ya? Berarti lebih dari 30 menit. Lebih dari 30. Kan 30 menit itu kegiatan inti. Ya, kegiatan pembelajaran awal kakak ada berdoa, ada pemanasan, ada permainan kecil, mana tahu kan? Ya. Nah, itu boleh berapa menit. Tapi ingat kegiatan itu bisa saja 45 atau sampai 50 menit itu nanti Kak. Siap, 1 jam sama aja. 1 jam ya kan sekalian, nggak apa-apa. Sama ada testimoni nanti. Jadi nanti kalau saya kemarin setelah kita memberikan pembelajaran yang aksi nyata ini, yang diferensiasi ini, testimoni peserta didik itu seperti apa? Oh, contoh Kak Nopri, Mas testimoni peserta didik Saya P5 Kak besok Kak. Gitu kan? IPAS. Belajar IPAS. Belajar apa? Belajar ikhlas? IPAS. Bukan olahraga lagi. Waduh, jangan penjas ya. Kak Nopri kemarin bagus juga videonya ya. Nah, jadi ada testimoni dari siswa-siswinya ya. Kalau kelas rendah diminta nanti ya gimana testimoninya setelah belajar ini dengan Bapak. Asik atau tidak? Wah, asik Pak. Saya sangat senang sekali dengan Bapak Nopri, pembelajarannya menarik. Kami rame jadi kan. Kalau anak SD kan beda jawabannya dengan sekolah dasar, SMP dan SMA. Kalau SMA lebih ke analisis ya kan, lebih diplomatif. SMP kalau SD kan lebih ke asik, bahagia dan sebagainya. Dia tidak banyak berkomentar, tapi lebih dari komentarnya itu sudah mewakili perasaannya kan, itu ya kalau siswa SD. Ya Kak, jadi seperti itu. Ya ada 5 langkah kegiatan pembelajaran, kita sama-sama belajar juga. Kegiatan pembelajaran inti, ya nggak usah diedit-edit. Nanti kalau yang edit-edit cukup waktu plotting aja nanti pas ukin ya kan. Nah itu tuh, ya cukup video utuh saja, tidak usah diedit-edit ya. Jadi ingat 30 menit itu maksimal kegiatan intinya ya kakak-kakak ya. Di luar dari kegiatan pembelajaran awal, pembelajaran akhir, refleksi dan testimoni peserta didik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Kak? Ada yang ingin ditanyakan? Selesai jam berapa? Ya, 5 menit lagi lah kita selesai. Oke Kak Homji silakan. Ada yang ditanyakan? Ya Kak, ini yang saya tanyakan mungkin mengulang lagi ya. Nah, 30 menit inti. Ya. Itu direkam 1 frame atau bisa dilanjutkan atau boleh beda frame di kegiatan pembelajaran, ulang lagi video kemudian digabungkan. Boleh. Yang penting digabungkan videonya jadi 1 nanti Kak ya. Boleh. Kan putus-putus ya. Maksudnya frame pertama ini gitu ya. Ya. Frame kedua ini. Ya. Boleh. Kan ngeditnya digabungkan tidak apa-apa. Yang tidak boleh diedit seperti kita buat video PPG apa UKIN itu ya, dibuat kalimat pemanasan, kemudian dipercepat dan sebagainya kan. Ya. Nah, yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau frame-nya berbeda-beda tidak masalah. Tapi videonya utuh tanpa edit itu maksudnya ya. Itu kan menggabungkan video tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti boleh menggabungkan ya. Iya, Kak Hongki mungkin di dalam kelas dulu, frame kedua di luar ya. Tapi nanti disatukan itu. Berarti misalnya ada 3 frame video. Pertama pembukaan misalnya 10 menit, habis itu ulang lagi, klik video awal dari menit 0 sampai 30, klik selesai, nanti buat lagi untuk kegiatan inti akhir. Ya, refleksi. Ya. Ya nggak apa-apa.
penting digabungkan jadi satu Kak Onggi ya. Oh ya. Nggak apa-apa. Nah, penting digabungkan jadi satu videonya dan jangan diedit. Maksudnya di sini diedit, ya nggak usah ditulis-tulis ini kegiatan ini nggak usah ya. Oke. Itu kan penggabungan video ya Kak Onggi ya. Nggak Ya, apa-apa. menggabungkan video. Kita. 3 video menjadi satu. Ya, 3 video menjadi satu tidak masalah. Kan ada testimoninya juga nanti. Ya. Ya kan? Nah. Ada lagi yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Berapa lama bikin video ini? Ini baru muncul ini. Saya Kak Doni baru ngajar nih ya kayaknya di perpustakaan. Silakan Kak Doni. Baik Kak, izin bertanya untuk modul yang akan kita gunakan itu apakah bisa modul yang baru atau modul yang lama Kak kira-kira? Oh, modul ajarnya. Boleh yang baru boleh, yang lama juga boleh. Kalau yang lama kan enak melihatnya, berarti ada proses perubahan dalam video yang sebelumnya ke video yang kedua gitu pembelajarannya. Boleh. Terima kasih Kak. Ya, tidak masalah. Kalau saya kemarin 1 jam ini, termasuk kegiatan awal, inti, akhir, refleksi, sama testimoni. Kalau bisa linknya di ini ya Kak ya, linknya jangan di-drive lagi di YouTube. Jadi kakak-kakak membuat YouTube ya Kak ya. Linknya bebas ya? Maksudnya linknya bebas gimana ini? Link YouTube, Drive, TikTok, Facebook. Jadi YouTuber ini ya. Twitter. Ya, jangan di-drive ya. Kemudian batas waktunya kapan Kakak? Ya, sudah. Saya buka batas waktu videonya saya buka dulu. Kakak sudah buka LMS-nya? Belum ya. Kalau tidak salah itu kurang lebih waktunya 10 hari. Mulai dari sekarang ya. Karena nanti pertemuan Mulai dari kapan ya? juga di LMS itu di hari Selasa. Selasa minggu depannya lagi. Ini artinya tadi LMS. Di sana ada waktunya ya. Oke Kak Fatur ya. Kapan? Ada lagi Kak John Kennedy tadi angkat tangan silakan. Resen. Tanggal berapa tuh tadi? Dia mau nanya masalah waktu. Kan tadi ngomong Sabtu. Silakan. Masalah waktu tadi kan Sabtu sama Minggu ini ya. Ini enggak, maksudnya waktunya kurang lebih saya cek dulu ya. Kakak harus cek juga sebenarnya di sini. Tanggal berapa? Lagi saya buka di LMS. Kaosnya sudah datang, siapa yang mau ambil? Oh, sudah datang ke Kakak Agus saja. Hah? Bisa 1 kelas lah yang ambil. Saya diambil, besok kumpulan 3 hari. Mana kumpulan? Siapa yang ambil? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi buat kita semua. Informasi itu sementara akan dilaksanakan razia gabungan di sekarang oke Kak Nopi kan dulu. Apa tuh? Kak Nopi dinikah dulu Kak Nopri. Batas pembuatan videonya adalah tanggal 4 November. Oke, siap. Di situ ada unggah produk aksi nyata, unggah produk refleksi. Untuk aksi nyatanya tanggal 4, refleksinya tanggal 4. Nah, berarti masih ada waktu kurang lebih Minggu. 1 minggu lebih ya. Yang Kakak upload di situ, RPP-nya diupload, videonya dikirim link saja, nggak usah diupload di LMS lama nanti. Oke ya. Oke, tanggal 4 November saya cek ini. Bisa. Ini masih ini. Video yang terbaru kakak-kakak ya. Oke kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Mau angkat tangan? Terakhirnya Pak. Ya.
Terakhirnya datang, siapa yang Terakhirnya kapan? Tanggal 4 terakhir. 4 November. gelut terus kamu tuh. Bosnya udah datang, siapa yang mau ngambil? Jas. Silakan siapa yang mau ngambil nanti tentukan setelah ini. Ada lagi yang ditanyakan Kak? Tidak aja, saya cukup sampai di sini saja. Bubar jalan. Nyata. Silakan kakak-kakak rajin mengecek LMS-nya. Ya. Dan kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja kakak-kakak. Kurang lebih maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini perekamannya belum saya matikan ini ya. Iya. Orang tuh aku kepengennya bikin kamar mandi di dalam.